Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Billahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Allah itu sangat cemburu. Dia tidak mau diduakan dan tidak mau menemui hambanya yang datang dengan maksud ada tujuan-tujuan lain selain ridhonya Allah. Dan hal ini dibuktikan dengan kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahwa Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar teruji kecintaannya kepada Allah. Ya, salah seorang nabi yang agak lambat punya anak. Walaupun Nabi Ibrahim sudah sangat lama ingin punya anak, namun keinginan tersebut baru dikabulkan ketika usianya sudah lanjut. Nah, ketika Nabi Ibrahim lagi seneng-senengnya punya anak, Allah cemburu. Jangan-jangan Ibrahim ini cintanya kepada anak mengalahkan cintanya kepada Allah. Maka kemudian oleh Allah diuji, disuruh menyembelih putranya. Ternyata lulus bahwa walaupun Nabi Ibrahim mencintai putranya, tapi cintanya kepada Allah tidak berkurang. Sehingga Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Ya, dan orang yang benar-benar mencintai Allah di atas segala-galanya. Hanya orang yang seperti itulah yang akan bisa ketemu dengan Allah. Kalau dia masih punya keinginan-keinginan yang lain, Allah tidak akan memenuhi keinginannya untuk bertemu dengannya. Dalam sebuah syair dikatakan, inturid wasolna famautuka sarkun. La yanul wisola man fihi fadlatun. Jika kalian ingin bertemu denganku, maka syaratnya kalian harus mati. Maksudnya mati di sini bukan lepasnya ruh dari jasad, bukan, tetapi matinya keinginan atau nafsunya itu ditekan ke titik terendah sehingga seakan-akan dia sudah tidak punya nafsu lagi, seakan-akan nafsunya sudah mati. Itu baru bisa ketemu dengan Allah. La yanalul wisola man fi fadlah. Jadi selama dirinya masih punya keinginan-keinginan yang lain, maka dia tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Di syair yang lain juga dikatakan, laisa yudrik wisoli kullu man fihi buqya. Bukan orang yang hendak bertemu denganku, orang yang di dalam hatinya masih ada keinginan-keinginan yang lain. Jadi yang benar-benar ingin ketemu Allah itu ya tidak ada tujuan lain kecuali ridhonya Allah saja. Kemudian jika kita ingin tahu apakah kita ini telah jalan menuju Allah atau masih jalan di tempat, maka ada tip atau cara yang dianjurkan, yaitu dengan menawarkan segala sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Kemudian apakah reaksi nafsu kita terhadap sesuatu tadi? Kalau ternyata kita sudah benar-benar tidak menginginkannya, berarti kita sudah jalan menuju Allah. Tapi ketika nafsu kita itu ditawarkan sesuatu yang menyenangkan kemudian masih tertarik, berarti kita masih di jalan. Nah, untuk yang sudah berjalan harus selalu mohon pertolongan Allah agar jalannya itu tidak berhenti di tengah jalan tapi sampai ke tujuan akhir yaitu Allah. Sementara bagi mereka yang belum jalan, hendaknya terus berusaha, terus berikhtiar
dan tetap memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk bisa berjalan. Jadi yang dinilai itu adalah usahanya untuk berjalan itu. Walaupun perjalanannya tidak mulus, ya kadang jalan, kadang berhenti, kadang jatuh, bangun lagi, jalan lagi, begitu seterusnya. Yang penting tidak putus asa. Itulah kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah. Artinya walaupun belum bisa sepenuhnya khusyuk, walaupun belum sepenuhnya ikhlas, tetap harus dijalankan, tidak boleh berhenti, gitu ya. Tidak boleh bosan, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita jatuh bangun, tetap harus berjalan menuju Allah. Hadirin yang muliakan, kemudian orang yang berjalan menuju Allah itu, agar benar-benar bisa sampai ke tempat tujuan, dia perlu yang namanya pembimbing, perlu yang namanya teman perjalanan, yang diistilahkan dengan guru suhbah. Guru suhbah itu guru yang membimbing, guru yang mendampingi, guru yang menemani, guru yang dijadikan tempat untuk berdiskusi. Itu namanya guru suhbah. Nah, guru suhbah ini sangat penting di zaman sekarang untuk apa? Untuk menyaring informasi ilmu yang kita terima. Nah, kemarin sudah kami jelaskan bahwa kriteria guru itu ada 3. Ya. Yang pertama disebut guru ilmu. Nah, untuk guru ilmu ini seseorang bisa mendapatkan dari mana saja, ya, dari jalur mana saja, baik langsung melalui orangnya, tulisannya, lewat media massa, atau lewat buku dan seterusnya, silahkan. Tapi harus punya guru suhbah, bahwa apa yang dia baca, apa yang dia dengar melalui berbagai macam sumber tadi itu, sebelum dijadikan keyakinan, sebelum diamalkan, sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan guru suhbah. Di guru suhbah ini berfungsi untuk menyaring informasi yang dia dapatkan. Jika kita seperti itu, maka kita tidak akan tersesat. Karena setiap informasi yang kita dapatkan, tidak langsung kita yakini kebenarannya, tapi kita tanyakan dulu kepada guru pembimbing. Nah, berkaitan dengan hal ini, Syekh Ibnu Athaillah telah memberikan nasihat, la tashab man lan mala yunhiduka haluhu wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah kalian berteman dengan seseorang yang kondisi rohaninya atau halnya tidak membangkitkanmu untuk mengingat Allah. Begitu juga ucapannya tidak menunjukkan kepadamu menuju Allah. Kalau ada orang yang seperti itu, jangan dijadikan teman. Maksudnya jangan dijadikan guru suhbah. Ya. Carilah guru suhbah yang bisa membangkitkan semangatmu untuk ibadah kepada Allah. Jadi teman itu pengaruhnya sangat besar dalam membentuk sikap dan perilaku kita. Baik dan buruknya kita itu terkadang dipengaruhi oleh teman. Maka pandai-pandailah memilih teman. Kita sering dinasihati untuk berteman dengan orang-orang yang soleh, supaya kita ketularan jadi soleh. Sebaliknya, kalau teman kita tidak soleh, maka kita pun juga ketularan menjadi tidak soleh. Sama-sama menular itu biasanya yang jelek itu lebih gampang menular daripada yang baik. Maka pandai-pandailah memilih teman, cari teman yang bisa membangkitkan semangatnya untuk ibadah. Alladzi yanhaduka haluhu walladzi idza ra'aitahu dzakartallah faqad kunta fi halil ghaflah. Yang dimaksud dengan orang yang halnya, kondisi rohaninya bisa membangkitkanmu untuk menuju Allah, itu adalah orang yang bila engkau dalam kondisi lalai, kemudian engkau melihat dia, maka seketika itu engkau menjadi ingat, jadi sadar. Falamma ra'aitahu nahadha haluka ilal yaqdati. Ketika engkau dalam kondisi lalai, enggak ingat Allah, begitu lihat temanmu itu kau jadi ingat sama Allah. Padahal yang dilihat temannya, tapi ingat kepada Allah. Jadi temannya ini punya cahaya yang memancar ke dalam hati kita sehingga kita ikut mendapatkan pencerahan. Karena teman kita itu ingat kepada Allah, akhirnya kita juga ikut ingat kepada Allah. Gitu. Dan ada Pak orang-orang seperti itu ada. Jadi baru
tatapan matanya saja sudah bisa membentuk kepribadian kita. Baru tatapan matanya saja sudah bisa menasehati kita. Ada orang-orang seperti itu. Belum sampai berbicara. Baru pandangan matanya saja sudah bisa membuat kita jadi lebih baik. Nah, kalau kita punya teman seperti itu, sungguh sangat beruntung. Au kunta fi halati raghbati falamma ra'aitahu nahadha haluka ila zuhdi. Atau tatkala engkau sedang mencintai dunia. Begitu engkau melihat temanmu itu, maka tiba-tiba di dalam hatimu itu muncul rasa zuhud. Nah, jadi tadinya kita termasuk orang-orang yang hubud dunya. Tapi begitu melihat teman kita itu, tiba-tiba rasa hubud dunya itu berubah menjadi zuhud. Hanya sekedar melihat, ya, hanya sekedar berkawan, hanya sekedar berteman, belum sampai dinasehati ini. Ya, baru melihat saja, maka kita sudah mendapat pancaran cahaya sehingga kita yang tadinya hubud dunya berubah jadi zuhud. Berikutnya, au kunta fi halatil istighali bil maksiati, atau keberadaanmu sedang sibuk berbuat maksiat. Falamma ra'aitahu, maka tatkala kau melihat temanmu itu, nahadha haluka ila taubati. Bangkitlah keinginanmu untuk bertaubat. Ya, jadi ketika kita sedang bersenang-senang, sedang lalai, sedang berbuat maksiat, begitu melihat temannya, baru melihat saja, belum sampai diapa-apain, sudah muncul keinginan untuk segera bertobat. Jadi perbuatan maksiatnya seketika berhenti, kemudian ada keinginan untuk segera bertobat. Jadi padahal dia baru kita lihat. Ya, belum sampai kita dinasihati, belum sampai diapa-apain itu. Baru tatapan matanya saja sudah mendorong kita untuk bertaubat. Dan orang-orang seperti itu sebenarnya tetap ada, walaupun langka. Ya, walaupun langka tapi tetap ada. Au kunta fi halatil jahli, atau engkau berada dalam kondisi bodoh, bimaulaka terhadap Tuhanmu. Artinya engkau termasuk orang yang tidak kenal Tuhan. Fanahatta ila ma'rifati man tawalaka. Tapi begitu engkau berteman dengan dia, akhirnya engkau jadi kenal dengan Allah. Ini kalau dulu-dulu nggak kenal masjid, sekarang setelah berteman dengan si dia jadi kenal masjid, jangan gitu. Kalau dulu-dulu nggak kenal ngaji, setelah berteman dia akhirnya jadi kenal ngaji, dan seterusnya. Ya, carilah teman yang seperti itu, ya, yang kondisi rohaninya membuat kita semakin baik. Walladzi yatulluka 'ala Allahi maqaluhu walladzi yatakallamu billah. Kalau itu tadi contoh-contoh orang yang kondisi rohaninya membangkitkan kita kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana dengan yang dimaksud orang yang ucapannya selalu menunjukkan kita ke Allah? Walladzi yatuluka 'ala Allah maqaluhu walladzi yatakallamu billah. Mereka itu adalah orang yang berbicara dengan Allah. Artinya, dia orang yang sangat pandai menjaga lisannya. Dia tidak akan berbicara kecuali jika diinginkan bicara oleh Allah. Jadi kalau dia tingkatannya seorang rasul itu di dalam Al-Quran dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa rasulnya Allah itu tidak pernah berbicara karena nuruti nafsu. Kalau toh dia berbicara itu selalu berdasarkan wahyu. Itu kalau rasul. Nah, kalau bukan rasul, paling tidak orang itu mampu menjaga ucapannya dari ucapan-ucapan yang tidak berguna. Jadi yang tidak berguna saja ditinggalkan, apalagi ucapan yang menimbulkan dosa. Nah, sekali berucap, maka ucapannya itu mengandung hikmah, mengandung mutiara, mengandung nasihat yang menyentuh hati. Itulah yang dimaksud dengan orang yang ucapannya menunjukkan ke Allah. Wa yatulu 'ala Allah, dan selalu mengajak menuju Allah. Wa yaghibu 'amma siwahu, dan mereka gaib atau hilang dari selain Allah. Jadi benar-benar tujuannya hanya satu, yaitu Allah. Idza takallama akhadha bimajami'il qulub. Kalau toh dia berbicara, maka pembicaraannya itu benar-benar keluar dari hatinya.
Ya. Sehingga antara yang ada dalam hati dengan yang diucapkan itu cocok. Ini nyari orang yang seperti ini sulit. Ya. Ada tapi sulit. Karena yang banyak terjadi itu antara yang diucapkan dengan yang ada dalam hatinya berbeda. Wa idza sakata anhadaka haluhu ila alamil ghuyub. Bahkan diamnya pun itu membuat engkau bangkit untuk menuju ke alam gaib. Jadi diamnya menasehati, bicaranya apalagi. Itulah orang yang pantas dijadikan guru suhbah, guru yang menemani. Fahaluhu yusaddiqu maqalahu. Halnya, kondisi rohaninya cocok dengan ucapannya. Wa maqaluhu muwafiqun li ilmi, sementara ucapannya cocok dengan ilmunya. Jadi antara hal, terus qaul dan ilmu itu serasi. Kondisi rohaninya cocok dengan yang diucapkan. Yang diucapkan cocok dengan ilmunya. Fasuhbatu misli hadza iksirun. Ya yuqallibul a'yan. Maka berteman dengan orang yang seperti ini sungguh merupakan penghargaan yang sangat langka. Ya. Nyari orang yang seperti itu memang tidak mudah. Tapi sebenarnya jika kita sungguh-sungguh tetap ada orang-orang seperti itu. Jadi orang yang kalau kita jadikan teman, ya pandangan matanya saja sudah menasehati kita, sudah membimbing kita. Belum lagi sampai ucapannya. Ya, sehingga digambarkan orang nakal yang berteman dengan dia akan hilang nakalnya. Orang bodoh yang berteman dengan dia akan hilang kebodohannya. Penjahat yang berteman dengan dia akan hilang kejahatannya. Ya. Orang yang kasar, kaku begitu berteman dengan dia, itu akan berubah jadi lembut dan santun. Itu banyak. Ya. Orang-orang yang punya karomah seperti itu banyak. Kalau zaman Rasul ya tentunya yang paling utama baginda Rasulullah SAW. Ya, itu para sahabat itu sebelum kenal dengan Rasulullah banyak yang berasal dari orang-orang yang sangat kasar, ya, sangat beringas. Tapi begitu berteman dengan Rasul berubah peranginya jadi orang yang lembut, orang yang santun, dan orang yang mudah tersentuh hatinya. Itu semuanya karena dapat pancaran cahaya dari Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah wafat, maka yang diberikan kemampuan seperti itu adalah para ulama. Ya, para ulama. Ya, karena al-ulama'u warasatul anbiya. Bahwa ulama itu menjadi ahli warisnya para nabi. Kalau yang diwariskan itu Al-Quran dan hadis yang diwariskan. Tapi ahli warisnya adalah para ulama. Maka ketika kita ingin mempelajari Al-Quran dan hadis harus melalui ahli warisnya. Karena ahli warisnya inilah yang paling paham. Maka kemudian dalam tata tertib mencari ilmu itu kita harus cari seorang guru yang punya sanad. Punya mata rantai yang nyambung sampai ke Rasulullah. Itu yang dijamin, ya, dijamin benarnya. Jadi misalnya, ya, kita belajar ilmu fikih, itu dari siapa? Oh, dari guru A. Ya. Nah, guru A ini belajar fikihnya dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya lagi, sampai kemudian dari Imam Syafi'i. Ya kan begitu. Terus Imam Syafi'i dari siapa? Dari gurunya. Gurunya siapa? Para sahabat Nabi. Terus sahabat Nabi tadi belajarnya dari siapa? Dari Rasulullah. Rasulullah dari siapa? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari siapa? Dari Allah. Begitu nyambung. Ya. Carilah guru yang punya sanad seperti itu. Maka insya Allah, ya, ilmu yang kalian dapatkan ilmu yang benar. Nah, hal yang seperti ini di zaman sekarang itu sudah tidak diperhatikan lagi. Ya. Sekarang orang lebih semangat belajar hanya melalui media sosial, gitu ya. Sehingga bukan kola Imam Syafi'i atau kola Imam Nawawi lagi, kola Google, kola Twitter, ya, kola grup WA. Ya. Jadi dapatnya ilmu dari hal seperti itu, yang jelas tidak ada sanadnya. Ya. Walaupun yang disampaikan itu kebenaran, tapi kalau sanadnya meragukan, itu menjadi cacatnya ilmu, Pak. Ya,
Sebenarnya disampaikan itu juga nggak salah, tapi hanya karena yang menyampaikan ini nggak punya mata rantai yang nyambung, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Maka berulang-ulang kami sampaikan, ketika kita mendapatkan informasi melalui media massa, itu jadikannya hanya sebatas informasi, ya. Tapi sebelum kita jadikan keyakinan, apalagi kita amalkan, sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan guru suhbah. Maksudnya begitu, ya. Jadi saya tidak melarang Bapak untuk mengakses lewat komputer, lewat internet, tidak. Silahkan akses ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi pesan saya, sebelum dijadikan keyakinan, sebelum diamalkan, sebaiknya ditanyakan dulu ke guru suhbah. Nah, jadi guru suhbah itu supaya disaring, ya. Kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa dijelaskan. Itu satu. Yang kedua, terkadang masyarakat kita ini suka menanyakan sesuatu kepada orang yang tidak tepat. Ya memang dia ulama sebenarnya, tapi yang ditanyakan dengan keahlian yang dimiliki oleh ulama itu nggak cocok, nggak sinkron. Jadi ulama itu, Pak, ada yang hanya ahli di bidang tafsir, tapi kurang menguasai di bidang fikih. Ya. Ada ulama yang ahli di bidang fikih, tapi kurang menguasai di bidang hadis. Ada ulama yang menguasai di bidang perbandingan ilmu agama. Ya. Perbandingan agama dia sangat pakar. Tapi di bidang lain-lain nggak bisa. Itu ada yang model seperti itu. Nah, itu kita harus tahu, ya. Spesialisasi seorang ulama itu di bidang apa, itu kita harusnya tahu. Sehingga ketika kita mau nanya, itu kita tanyalah kepada orang yang tepat. Oh, ini masalahnya masalah tauhid. Tanyakan kepada guru tauhid. Oh, ini masalahnya masalah tasawuf. Tanyakan kepada guru tasawuf. Ini masalahnya masalah perbandingan agama. Tanyakan kepada ulama yang ahli perbandingan agama. Harusnya begitu. Ya, nah, kadang-kadang masyarakat bertanya kepada seseorang yang bukan ahlinya. Walaupun dia ulama tapi bukan ahlinya. Itu gambarannya seperti ada seorang yang ahli di bidang jantung, ya, dokter spesialis jantung. Terus Bapak menanyakan masalah penyakit kulit, ya nggak bisa jawab. Kalau kau jawab, jawabannya tidak tepat. Itulah yang akhirnya masyarakat awam setelah bertanya tambah bingung. Ya. Setelah bertanya bukan dapat pencerahan, tapi tambah bingung. Kenapa? Karena bertanya pada orang yang tidak tepat. Nah, itulah. Oke, harus hati-hati. Ya. Banyak itu, ya. Masalah-masalah yang sebenarnya itu sepele, yang dari dulu itu sudah benar, tapi gara-gara ada yang bertanya kepada orang dan orang itu jawabnya ternyata nggak tepat. Wah, akhirnya jadi kacau, ya, jadi kacau. Wong memang dia itu bukan ahli di bidang fikih, di bidang dia itu ahlinya di bidang perbandingan agama, gitu. Lu kok malah ditanya masalah khilafiyah, makanya jawabannya ya malah tambah bingung. Nah, ini bukan hanya salahnya yang ditanya, tapi juga salahnya yang bertanya. Nah, bertanya tidak pada yang tepat. Makanya dalam Al-Quran itu ada perintah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian ingin menanyakan masalah agama yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan tasawuf, bertanyalah kepada ahli zikir. Nah, ahli zikir di situ bukan sekedar zikir bil lisan, ya, tapi orang yang memang ketika menjawab pertanyaan itu, ya, dia tidak melihat pertanyaannya, tapi melihat kondisi orang yang bertanya. Ya, jadi al-jawabu bi qadri sa'il la bi qadril masail. Jawaban yang tepat itu bukan melihat pertanyaannya, tapi melihat siapa yang bertanya. Jadi Rasulullah sendiri itu, Pak, ketika ditanya oleh sahabat, walaupun pertanyaannya sama, tapi kalau yang bertanya orangnya beda, jawabannya beda. Ya, misalnya, ada orang bertanya, ya Rasul, amalan ibadah apa yang paling baik? Rasulullah tahu, orang yang tanya ini suka marah-marah. Maka Rasul jawabnya, jangan suka marah. Amalan yang terbaik buat kamu adalah jangan suka marah-marah. Itu karena apa? Karena yang bertanya kebiasaannya suka marah-marah. Terus suatu saat lagi, ya, ada yang bertanya, ya Rasul, amalan ibadah apa yang paling baik? Nah, Rasul menjawab begini, jika kamu tidak malu, berbuatlah sekehendak hatimu. Nah, ternyata
Yang dinasehati oleh Rasulullah seperti ini adalah orang-orang yang memang sudah punya rasa malu yang sangat luar biasa terhadap Allah. Maka nasihatnya, ya, kalau kamu nggak malu, berbuatlah sekehendak hatimu. Jadi itu hadis khusus itu. Ya. Kalau kemudian hadis seperti ini disampaikan kepada orang awam, wah bubar. Ya. Orang awam kan nggak punya malu, apa aja nggak malu. Ya. Jadi yang bertanya kemudian dijawab oleh Rasul, jika kamu tidak malu berbuatlah sekehendak hatimu, itu orang-orang yang memang sudah ahli ibadah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga dia punya rasa malu yang besar kepada Allah, bukan orang awam. Nah itulah contoh bahwa Rasulullah pun ketika menjawab pertanyaan para sahabat itu tidak dilihat pertanyaannya tapi dilihat orang yang bertanya. Sehingga Rasul bisa memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu untuk yang menjawab. Nah, untuk yang bertanya, ya carilah ya atau tanyakanlah masalah itu kepada ahlinya. Kalau ini masalah jantung, tanyakan ke dokter jantung. Kalau ini masalah kulit, tanyakan ke dokter kulit, gitu loh. Yang dokter jantung ditanya masalah kulit, akhirnya jawabannya membingungkan. Nah, jadi wasuhbatu fitori kita sawufi amrun kabirun. Ya. Keberadaan atau peran guru suhbah dalam thariqah tasawuf itu merupakan masalah yang besar, masalah yang sangat penting. Fisairi ilallah ta'ala, dalam membimbing seorang murid menuju Allah. Jadi seorang murid yang berjalan menuju Allah, di samping punya ilmu, juga harus ada yang bimbing, yang namanya guru suhbah. Ya, guru yang seakan-akan temannya, guru yang dijadikan teman, guru yang selalu dijadikan tempat berkonsultasi. Bahkan sebagian ulama mengatakan demikian, man la sayfalahu fasaitonu sayfuhu. Barang siapa yang tidak punya guru, maka setanlah gurunya. Nah, itu bahaya, Pak. Jadi kalau orang ingin berjalan menuju Allah kok tidak ada gurunya, berarti gurunya setan. Maksudnya begitu. Jadi harus cari guru. Bahkan gurunya pun juga tidak sembarangan. Tapi carilah guru yang jelas profilnya. Ya. Kalau perlu tuh kita berguru pada seorang itu yang tahu profil guru itu, Pak. Ya. Yaitu belajarnya di mana, terus gurunya siapa, terus belajarnya agama itu dari kecil apa baru kemarin, terus dia keahliannya di bidang apa, itu sebaiknya kita tahu dulu. Ya. Supaya benar-benar, oh ini memang pantas jadi guru. Ya, sekarang kan banyak guru jadi-jadian. Ya. Ustadz jadi-jadian juga banyak. Ya. Ustadz yang tiba-tiba jadi ustadz. Bukan yang memang belajar dari kecil. Ya. Bukan yang memang dia menyiapkan diri dari kecil, memang menekuni agama. Bukan. Tadinya dia mungkin apa artis, apa atlet, apa itu tiba-tiba berubah. Wah langsung dijadikan panutan, ya bingung. Ya, ya karena jadi profilnya tidak jelas. Selain itu juga syukur-syukur ya, ilmu yang diajarkan itu ilmu yang didapat yang ada sanatnya tadi, Pak. Ada mata rantainya tuh. Ya. Ada mata rantainya. Jadi misalkan dia ngajar tauhid itu dia belajar tauhidnya dari siapa? Gurunya itu dari siapa lagi sampai ya ke Syekh Abu Hasan Ali Asy'ari, sampai ke Hasan Basri, sampai ke Sayyidina Ali, sampai ke Rasulullah gitu. Ya. Cari yang seperti itu. Ya. Nah kalau kita mendapati guru yang seperti itu, insya Allah itu fatwa-fatwanya tidak akan bertentangan dengan kesepakatan ulama terdahulu. Karena memang ada mata rantainya. Ya. Jadi sebelum dia menyampaikan itu, dia lihat dulu bagaimana ya para ulama dulu menjelaskan masalah ini. Oh, dulu ulama ini pendapat ini. Saya pun juga akan menjelaskan seperti itu. Gitu. Kalau toh ada penambahan sedikit itu tidak sampai keluar dari koridor. Nah beda dengan orang yang ilmunya tidak ada sanatnya. Itu begitu ketemu ayat atau hadis langsung diotak-atik sendiri. Wah ini menurut saya, gitu. Menurut saya. Akhirnya disimpulkanlah, setelah disimpulkan ternyata kesimpulannya berbeda dengan kesepakatan ulama terdahulu. Nah ini karena nggak ada sanatnya atau nggak ada mata rantainya. Nah, sekali lagi pentingnya kita belajar agama itu bukan hanya apa yang diajarkan, tapi dari siapa kita belajar,
itu juga penting untuk diketahui ya, supaya kita benar-benar dapat ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena Pak, ilmu yang kita ajarkan dan kita pelajari nanti itu nanti termasuk masalah yang dipertanyakan di akhirat. Ya. Kamu kok kalau habis sholat baca istighfar itu kamu belajarnya dari siapa? Nah, itu ditanyakan loh Pak. Oh, saya belajar ini dari guru saya ini. Nanti gurunya dicari. Nah, kamu kok ngajarin jamaahmu untuk baca ini dari siapa? Gitu. Oh, saya belajarnya dari guru saya ini, dapat ijazah dari guru. Begitu seterusnya. Itu kalau ada mata rantainya nyambung sampai ternyata nanti mentoknya yang ngajarin Rasulullah gitu. Berbeda kalau misalnya kamu kalau habis sholat bacanya dari mana? Oh, saya baca itu dari buku, saya baca dari internet, saya dapatnya dari Google. Wah, malaikat Jibril nanti nanya sama Google. Diputus lah, nggak ada sanadnya, nggak ada mata rantainya, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya nanti dalam pengajian yang akan datang nanti akan saya bacakan tentang syarat-syarat seorang guru. Nah, itu harus bagaimana supaya ilmu yang diajarkan kepada para jamaahnya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah sekalian. Jadi pentingnya kita punya guru suhbah. Ya, jadi ada guru ilmu, cari sebanyak-banyaknya guru ilmu ini dari mana saja, dari sumber mana saja silakan. Ya, akses segala macam ilmu pengetahuan, tapi harus punya guru. Yang kedua namanya guru suhbah untuk dikonsultasikan. Nah, kemudian nanti ada satu lagi guru yang bimbing kita dunia akhirat namanya guru mursyid. Nah, guru mursyid ini guru yang bimbing kita tidak hanya di dunia, tapi sampai nanti di alam kubur. Ya. Maka dalam hadis ada bahwa mencari ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Karena di liang lahat itu masih ada proses belajar, Pak. Ya. Jadi di liang lahat ketika orang sudah masuk ke liang lahat itu di sana masih ada proses belajar. Belajar apa? Belajar ilmu mengenal Allah. Jadi kalau di dunia ini kita belajar ilmu mengenal Allah sampai mati belum kenal, nanti pelajaran itu dilanjutkan di liang lahat. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin guru mursyid kita. Ya, sampai dari kalau nggak tuntas Rasulullah sendiri nanti yang akan ngajarin, gitu maksudnya. Jadi yang dimaksud belajar dari ayunan sampai ke liang lahat itu bukan kalau sudah nyampe ke liang lahat terus nggak belajar, di sana masih ada proses belajar lagi. Cuma yang dipelajari ilmu-ilmu yang belum tuntas dipelajari di dunia. Nah, gurunya siapa? Ya, gurunya yang tadi yang disebut dengan guru mursyid atau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insya Allah malam ini sampai di sini dulu. Insya Allah nanti akan kita bacakan penjelasan tentang syarat-syarat seseorang yang pantas kita jadikan guru. Ya. Kalau kau tidak bisa cari yang 100%, ya paling tidak yang mendekati lah, gitu ya. Jadi jangan asal-asalan aja gitu. Jangan jadi guru jadi-jadian, nah, atau syekh jadi-jadian, ustadz jadi-jadian, atau jadi semacam sulapan. Gitu. Jadi kita harus kenal profilnya, ya. Kenal riwayat belajarnya, dan juga kenal rekam jejaknya, jejak rekamnya. Ya. Itu harus kita ketahui supaya kita tidak sampai tersesat di jalan. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair alil ibadah wa la taj'alna iyyahum min ahlil jahli walil ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.